الصلاة خير من النوم. Ini terapi ya. Ada perbandingan antara terapi dengan menggunakan ilmu kedokteran dengan terapi doa gitu. Kalau misalkan kita menggunakan doa, ya mungkin ada bahasanya ruqyah, kan itu ada doa yang biasa tapi umumnya yang sekarang keluar di YouTube ya apapun namanya ruqyah. Padahal kalau misalkan kita yakin bisa baca Quran, ngaji aja sendiri gitu. Dan jagoannya Al-Quran itu kan hanya 4 surat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Hanya karena kita ini kemana-mana berpikirnya, wah kayaknya nggak puas nih kalau ini, harus pakai itu. Karena mungkin kita dari segi keyakinannya saja lah yang cuman. Saya mah menggunakan pengobatan cukup dengan takut bismillah. Setiap saya minum obat kepada Allah, nawaitu syifa'a minallahi ta'ala li'illah. Kemudian saya minum obatnya pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Setelah diminum pakai air didorong, ucapkan alhamdulillah, selesai. Lalu bagaimana reaksinya? Ya hanya Allah yang tahu. Obat syariat, minum jamu syariat, dipijit syariat, baca doa syariat. Hakikat di atas syariat itu ada hakikat. Hakikatnya hanya Allah yang akan menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Susah katanya gitu. Ya sudahlah, nanti nanya ke Yos, doanya Nabi Ayub itu seperti apa? Ya, doa Nabi Ayub itu seperti apa? Karena satu-satunya orang yang sabar diberi ujian oleh Allah tentang penyakit tidak akan ada selain Nabi. Lalu doanya seperti apa? Tanyakan sajalah ke Yos yang sering baca Quran atau Panji. Ya, mungkin akan ketemu lah. Kalau saya nanti yang bilang, so tahu lagi saya pesantrennya dikuburkan. Jadi lebih baik ke ahlinya, maksudnya gitu. Kalau mau bertanya kepada ahlinya. So kalau ke ahlinya yakin lah kita akan salah. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan nih sebelum yang lain-lainnya nanti. Bisa diulang kalau mau, tapi kalau hanya mengandalkan sekali ya boleh saja mau diulang lagi. Tidak ada sih yang misalkan orang kena guna kemudian bacaan ruqyah, dibacakan doa gitu terus tidak sampai keluar, nggak ada ceritanya, pasti keluar gitu. Bahkan klimak daripada itu semua kalau memang jahat mungkin, kalau tidak jahat ya biasa saja, kan mungkin bisa tidur lah atau mungkin menyesali lah apa yang kita jahat selama ini. Makanya kalau mau mencari ilmu itu jangan ilmu yang dimasuki kayak gitu. Ya belajar saja lah dari alif sampai iya. Saya dari alif sampai iya sampai sekarang juga nggak pinter-pinter. Padahal hanya alif, ba, ta, sa, jim sampai iya aja. Belum baca Qurannya, nggak bisa. Kemudian kalau orang berilmu itu harus tahu dulu makna yang tersurat di dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 19. Dan ternyata di Al-Quran ini yang istimewa banyaknya bermain di angka 19.
tulisannya merah lebih besar ketimbang huruf yang lain, adanya di tengah Al-Quran. Masalahnya waliyatalataf itu menyangkut pribadi seseorang, menyangkut apabila kita menjadi seorang pemimpin, itu harus berlaku seperti itu. Ya. Dan kalau di keilmuan ini bisa dengan berbagai macam cara gitu. Karena ini sangat-sangat hebat ini kalimat gitu, atau firman Allah ini. Gitu. Sayangnya saya tidak pandai baca Quran, jujur aja gitu. Saya tidak pandai baca Quran. Jadi kalau suruh baca, saya juga pengennya mau diajarin sampai Panji, apa iya, sampai Wahid, apa siapa. Cuma ini ngebagi waktunya mungkin yang agak susah gitu. Jujur lah, saya kalau bersumpah saya takut kualat gitu. Kalau hanya bacanya surat Yasin kan karena sering, sama aja dengan saya surat Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, ya kan? Karena sering bisa akhirnya. Tetapi kalau coba nih Pak Al-Baqarah sampai Pragat sampai mau ketemu nih 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati dan seterusnya kan gitu. Ya ngomong pokok mau beli tapi ya nongol ini dari keseluruhan aku ayat apa. Wal yatalataf wala yus'ira bikum ahada, kurang lebih artinya hendaklah kita ini berbuat lemah lembut dan jangan sesekali bercerita sesuatu kepada orang lain. Kalau berceritanya ya misalkan mulut kita ini kan harus dijaga maksudnya. Kalau kita berbicara kira-kira tidak akan bermanfaat, lebih baik diam. Itu loh. Mulut itu pilihannya hanya 2 tuh, berbicara atau diam. Kalau berbicara tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya diam, nggak usah berbicara. Karena kalau kita maksa berbicara mungkin ada yang tersakiti, mungkin berbicaranya kita ini mengandung fitnah dan lain sebagainya. Nah sebaiknya kalau kita memimpin itu berlakunya yaitu seperti itu, lemah lembut. Ya. Hendaklah kita ini berbuat lemah lembut. Jadi kalau memimpin negara Indonesia ini mengacunya ke sini, negara Indonesia tidak seperti sekarang berantakan karuan. Kenapa? Oh itu udah benar-benar kata siapa? Yang korupsi bukan rakyat kecil. Kalau cerita situ nantinya. Tapi itu suatu contoh bahwa akhlak kita ini, akhlak pimpinan kita ini sudah rusak. Maka ya jangan ditiru. Kalau ditiru, di sini ada kesempatan untuk korupsi, kan gitu. Ada kesempatan untuk korupsi. Lepas istilahnya jujur tidak jujurnya, kan yang tahu hanya Allah dengan si pelaku kan gitu. Yang lain malah tinggal dikelabui saja begini. Makanya saya mohon maaf, bukan berarti saya hanya dengan laporan itu, dan insya Allah saya tidak langsung. Artinya kalau kitanya orang-orang yang saya sebutkan tadi tidak berakal, jangan sana, di sini aja bisa korupsi. Sekecil apapun kalau memang itu bukan ahli kemudian dikatakan namanya korupsi. Itu mungkin garis besarnya malam ini diisi dengan hal-hal yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mangga barangkali ada yang mau disampaikan. Ini tuh Pak mau nanya, ya. Kalau misalnya sholat malam atau zikir malam tuh ya, misalnya ada yang ganggu lah makhluk-makhluk begitu, tapi secara terang-terangan tuh Pak, itu apa penyebabnya gitu Pak? Maksudnya barangkali ada kesalahan kah atau apakah? Iya kan kita ini berdampingan dengan makhluk seperti itu ya, berdampingan. Mungkin di sini juga banyak. Tetapi Allah tuh memberikan tabir pemisah antara manusia dengan makhluk gaib. Namun manakala kita mendewakan makhluk gaib itu, ini tabir ini kan konkret ini. Artinya kita akan melihat itu. Kalau misalkan menurut saya mah gitu, kadang-kadang manusia itu kan walaupun kita sudah ngaji, sudah sholat, kita tidak sadar kalau tubuh kita ada jinnya. Ya, ketika kita akan berbuat baik,
takutnya kita kan gitu. Nah takut itu datangnya dari makhluk yang tidak mau keluar dari diri kita. Jadi kalaupun mau secara anunya ya kita nggak yakin ya kalau kita ini di tubuh kita ini tidak ada cinta. Itu masalahnya. Jadi kalau sampai melihat sesuatu yang seperti itu, ya paling tidak kalau kata kiai ini, kamu bertawasul dulu, meminta diselamatkan dari makhluk yang seperti kamu bayangkan. Kemudian kamu membaca dari surat Al-Fatihah sampai nanti ketemunya ayat kursi seperti tadi. Namun kalau kita mau mengusir yang seperti itu, wala ya'uduhunya kamu diulang semampunya kamu. Jangan langsung wala ya'uduhu itu mau wal aliyum al-aliyul hakim, tapi wala ya'uduhu itu balik lagi wala ya'uduhu itu sampai mungkin akan ada seperti yang terbakar misalnya. Kalau ini tidak mau keluar, itu resikonya akan bau seperti kulit toprak. Itu loh. Jadi itu bisa dipraktekkan mah enggak? Kalau Pak kita nggak berani, harus berani kan gitu. Nah, saya mau bertanya Pak. Ya Pak. Dulu saya waktu masih Singgah. sekarang juga agak foto aja Pak, menggunakan Pak jadinya gila Pak, tidak Pak. Tarik nafas dulu Pak. Kita suara serius. Gimana nih ceritanya cerita masalah muda ya Pak? Bukan Pak, ini aku udah married. Ya. Tapi masih jalan 2 bulan lah. Pernah cekcok sama abang 1 bulan bapak tuh. Lalu bapak saya pingsan, belum sempat aku minta maaf sama bapak. 6 bulan kemudian bapak saya meninggal, kan dirawat rumah sakit tuh waktu itu mentabel, udah parah ya, dari dokter waktu masih di Kelenteng ada puskesmas tuh Pak. Aku bawa ke walet, dirawat 4 malam lah. Pas mau pulang itu udah sembuh, kepapasan sama orang meninggal di jalan tuh. Tapi itu sih ya, aku sih nggak percaya Pak, bilangnya itu sih mungkin mitos. Kalau orang habis sembuh dari rumah sakit pulang, papasan dengan orang bawa ke Batang tuh ya, katanya ngikutin. Aku sih nggak percaya waktu itu. Pas saya mau minta maaf, bapak itu saya suapin bubur kacang itu tuh Pak. Ya. Mungkin udah diambil kali ya, malaikat diambil, sendoknya sampai kegigit, marah gitu. Saya belum sempat mencapai minta maaf ya Pak, waktu itu aku pernah ribut sama abang gitu. Tapi setelah bapak saya meninggal, aku selalu dalam kalau tinggal di rumah waktu itu aku minta maaf pada orang tua. Itu kira-kira doa itu diterima nggak Pak? Kalau yang namanya doa Pak, Ya. setahu saya tidak ada doa yang tidak diterima. Setahu saya nih, seburuk-buruknya manusia ketika dia punya niat saja nih, belum melakukan nih. Jadi kita cerita dulu lah mungkin. Cerita dulu bahwa ada pada zaman dahulu kala itu ada seorang pembunuh, perampok, pemerkosa kan gitu. Sudah membunuh kira-kira nih 99 orang. Ya. Tapi dia tuh ada niatan untuk masuk Islam. Dia kan harus mencari guru yang bisa membimbing dia masuk Islam. Ketika ketemu dengan seseorang yang dianggap oleh dia itu bisa mengajari tentang Islam, si orang tersebut menjawabnya bukan katanya ya sudah saya ajarin kamu atau gimana, tapi malah ini kamu ini hidupnya kan merampok, ya mencuri, memperkosa, merampok sambil memperkosa, membunuh katanya gitu. Dosa kamu itu sudah tidak akan terampuni ya Allah. Bicaranya nih yang akan mengampuni kan Sang Khalik Allah, bukan orang yang ahli ngaji atau ahli ibadah tadi kan gitu. Sehingga ini orang-orang yang sudah 99 ini kalah, dibunuh lagi tuh orang tuh. Jadi cekor 100 ya. Nah, anggaplah perjalanannya dari sini ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ada orang yang
pinter ngajarin orang yang masuk Islam lah gitu, belajar ngaji dan ibadah. Nah ini orang ini tuh niatnya mau belajar ke sana ke rumah sakit. Namun di Pabuaran di lampu merah itu mendadak dia sampai meninggal. Yang jadi pertanyaan tadi kayak Bapak, itu orang masuknya neraka apa surga? Ya kan? Dia belum sholat, belum ada yang ngajarin. Nah, tapi malaikat bagian neraka datang, malaikat yang dari surga juga datang. Akhirnya Allah mengutus Jibril. Sudah, dua-duanya benar, ini tarik aja, ditaruhlah di antara neraka dan surga. Dan ternyata jatuhnya ke surga. Itu baru niat saja, dan disinilah hebatnya Islam. Itu loh. Jadi nggak ada istilah yang tidak dikabulkan selama kita mau meminta. Insya Allah nyampe. Karena ada yang bilang gini, Pak, kamu waktu hidup pernah bikin sakit hati orang tua. Nanti kalau masih hidup belum sempat minta maaf, udah meninggal susah. Ada yang bilang itu Mas. Iya, umumnya memang susah. Orangnya sudah meninggal mau minta maafnya kemana Pak? Ya makanya mau ke kuburan, Pak. Ini saya mau minta maaf ya dulu nggak akan ada jawabannya. Tapi jawabannya insya Allah sendiri ya kan. Ini. Penting ikhlas tulus lah. Yang penting ikhlas. Jadi awam berarti ya Pak, orang yang suka cerita bilang orang mau minta maaf orang baru meninggal itu nggak ada. Sekarang begini Pak. Sering yang Ini saya tidak akan menceritakan orang lain, barangkali ada yang tersinggung. Iya. Badan saya ini kalau dibuka banyak tatonya Pak, gede banget. Yang jadi masalah, orang bertato itu katanya tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Sekarang apakah yang orang yang bertato itu sholat tidak diterima atau mendingan tidak sholat sekalian? Mau pilih yang mana? Mendingan sholat. Ya kan? Masalah diterima atau tidak diterima kan urusannya dengan Allah. Yang penting saya akan berbuat baik. Pada saat dulu saya bertato itu dikenal sama orang, mungkin saya sebagai bajingan, mungkin sebagai preman, mungkin kan gitu. Itu kan masa lalu kan gitu. Nah sekarang saya tanya, apakah Khalifah Umar bin Khattab itu bukan seorang pembunuh? Preman. Apakah Sunan Kalijaga juga bukan seorang perampok? Iya kan? Apapun alasannya, kalau mengambil harta benda orang, ini sudah mencuri, kan gitu. Dan ini dilarang oleh agama kita. Tetapi begitu insaf, salah satu wali yang hebat itu adalah Sunan Kalijaga. Salah satu sahabat yang paling berani selain Ali, Sayyidina Ali. Atas penjelasannya. Ya. Nanti kalau ada orang yang ngomong gitu, udah lewat lu kepo. Udah, tas itu nggak benar. Iya Pak, itu sering kalau teman-teman yang awam kan bisa ngerti. Jadi memang sayanya juga awam, suka percaya dan tidak. Setelah dipenjelasan sama Bapak, baru aku keyakinan yang udah mantep itu. Ya sebetulnya saya juga awam. Saya bukan ke ustad ada mau murid ya, gitu. Tapi kalau teman ustad saya banyak gitu. Tapi ya menurut secara akal saja, kalau orangnya sudah meninggal mau minta maaf, ya kemana minta maafnya, ke kuburan juga nggak akan dijawab, kan gitu. Namanya juga orang mati. Makanya saya pesankan satu saja, ada kalimat Allah yang sangat hebat. Ketika orang mau diambil oleh Allah melalui malaikatnya, maka dibimbingnya dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena satu-satunya kalimat yang antara bibir atas dengan bibir bawah tidak bersentuhan. Coba lihat, praktekin semuanya. Coba. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu, tapi coba gunakan la ilaha illallah. Dibisikkan di telinga semuanya. Jadi Allah itu tetap membuka kepada hambanya supaya diselamatkan di alam barzahnya atau di alam akhiratnya gitu. Nah itu dibimbing dengan itu. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah tertutup semua hatinya tidak akan mengucapkan itu. Gitu.
Tapi mari kita coba, barangkali ada tetangga atau apa yang sedang sakaratul maut, jangan dengan yang lain-lain, karena semua anggota tubuh ini sama Allah ini sudah dikunci nih, sudah dikunci lah, semua tidak bisa bergerak, orang sudah tidak bisa nengok, kalaupun mendengar tidak bisa dimasukkan ke otak apalagi ke hati gitu, mendengar ya lewat itu aja, mendengar lewat itu aja. Tapi mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah orang tersebut bisa diselamatkan. Yang penting itikadnya kita baik saja, ya yang benar kok. Lepas daripada orang itu suka sholat atau tidak sholat gitu. Coba dibimbingi dengan itu Pak. Jadi kalau misalnya mau mendoakan orang tua mah di dalam sholat itu, di dalam istilahnya doa setelah sholat itu, ya Bapak ucapkan saja Allahumma firli dunubi wa liqadari wa atau barangkali ini rekan-rekan semua menghadapi misalkan mau lewat situ nih takut ya kan gitu. Rasulullah itu ketika mau mendapatkan perintah sholat 5 waktu tadi diaplikasikan. Dan mulai Rasulullah ketemu dengan Allah seperti apa, jawaban Allah seperti apa, kemudian Rasulullah sendiri mendoakan kepada orang-orang yang sudah mati ada di dunia atau yang sudah mati maupun yang masih hidup. Itu diaplikasikannya di at-tahiyatu mubarakatus sholatu thayyibatun lillah. Ini ucapan Rasulullah pada Allah di langit ketujuh sana di kawasan itu. Nah terus dijawab sama Allah. Gimana jawabannya yang kedua setelah ayat itu? Assalamu alaika. Assalamu alaina wa ala. Bukan loh. Itu Coba. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sesungguhnya jawaban Allah kepada Rasulullah. Baru Rasulullah mendoakan kepada semua makhluk malah Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Para malaikat itu kumpul semua di arah sana. Mereka bersumpah kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu semua diaplikasikan di sholat 5 waktu. Di tahiyat. Di rangkaian sholat yang paling hebat itu semuanya kan doa sholat dari mulai tahun Bismillah Al-Fatihah ada yang spesifik itu juga doa. Makanya duduk di antara dua sujud itu jangan terburu-buru, karena itu adalah sesungguhnya doa yang sangat hebat. Tetapi kalau buru-buru ya mungkin karena sudah pandai, sudah biasa kan. Kalau saya mah ya tadi bilang alif sampai iya saja nggak benar-benar, mana alif mana ain masih keliru, mana sin mana shod juga apalagi yang harusnya usomat dibacanya usomat. Usomat itu kan harusnya sin di situ. Tapi kalau itunya usod, maka diucapkannya usoma. Makanya kenapa ya Pak? Saya ini membaca ini, dikitnya ini, tapi kayaknya belum juga terkabul. Coba introspeksi, barangkali ada yang salah ucapan. Karena menerapkan antara ain sama alif saja berbeda artinya. Bunyinya kalau seakan-akan a gitu. Usomat karena di situ son, kalau kita bacanya husomat ya berarti sin ketemunya sa kan gitu, enggak so kan gitu. Itu harus dipahami itu. Saya bukan ahli baca Quran nih, tapi paling tidak
inilah yang harus kita pelajari sedikit demi sedikit. Karena percuma saja kita ngaji, kita apa kalau yang kecil-kecil yang seperti itu kita tidak tahu. Dan lagi nih, masalah yang lain, ya kita sharing saja lah. Saya tidak menganggap bisa, barangkali nanti ada yang nambahin, barangkali kan gitu.